muslimin dalam rangka melaksanakan subuh berjamaah. Salawat berikan salam, marilah kita berdoa kepada baginda Nabi Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Bapak, Ibu, saudara yang telah kembali pada beliau di bagian lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid din wad dunya wal akhirah. Ma'asyarul hadirin wal hadirat, jamaah salat fardu subuh rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita masih dipertemukan oleh Allah, diberikan umur panjang, kesehatan jasmani dan kesehatan rohani. Mudah-mudahan dengan sebab perkumpulan kita ini menjadi sebab kita selalu dicurahnya rahmat berkah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyarul hadirin wal hadirat rahimakumullah. Menyambung kajian kita masih di dalam masalah babu ma yud'a bihi lil marid. Bab menerangkan apa yang didoakan kepada orang yang sakit. Wa anha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga daripada Sayyidah Aisyah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya'udu ba'da ahlihi yamsahu bi yadihi al-yumna. Beliau menjenguk sebagian keluarganya dan mengusap dengan tangan beliau yang kanan. Di mana diusap, di mana yang sakit. Ketika mengusap, wa yaqulu, beliau berkata, berdoa, Allahumma rabban nas adhibil ba'sa washfi anta syafi, la shifaa illa shifa'uk, shifaan la yughadiru saqaman, muttafaqun alaih. Beliau ketika menjenguk keluarganya yang sakit, beliau mengusap dengan tangan kanan. Yang beliau baca, Allahumma rabban nas, ya Allah Tuhannya manusia, adhibil ba'sa, hilangkan penyakit, washfi, sembuhkan, anta syafi, engkau zat yang menyembuhkan, la shifaa illa shifa'u, tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan engkau, shifaan la yughadiru saqama,
minta kesembuhan yang tidak ditinggali penyakit. Artinya sembuh dengan total, tidak ada penyakit lagi setelahnya. Artinya kalau dia sudah sembuh, jangan lagi ada sisa-sisa. Pokoknya sembuh total, tidak kembali penyakitnya. Ini doa yang dibaca oleh Rasulullah SAW. Boleh tidak kita tiru? Boleh. Justru ini sunnah Nabi. Di mana ada sakit-sakit perut, selain daripada kita minum obat umpama ini dari medis, kita minum obat untuk supaya mudah untuk keagamaannya, kita letakkan tangan kita di tempat yang sakit, di perut yang sakit, maka bacalah doa ini. Allahumma rabban nas azhibil ba'sa washfi anta syafi shifaan la yughadiru shifaan illa shifa la shifa illa shifa shifaan la yughadiru saqama. Ini sebahagian daripada doa Nabi Muhammad ketika beliau mengobati yang sakit. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala li Sabit rahimahullah. Daripada Anas radhiyallahu anhu beliau berkata kepada Sabit rahimahullah, ala arqika bi ru'yati Rasulillah. Kata Anas, mau apa tidak aku ru'yah engkau dengan ru'yahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala bala. Kata Sabit, mau. Sabit ini lagi sakit. Dijawab oleh Anas, ditawari, mau apa tidak aku ru'yah engkau dengan ru'yahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata Sabit, mau. Qala, kemudian Anas meruqyah, Allahumma rabban nas mudhibal ba's isfi anta syafi la syafiya illa anta shifaan la yughadiru saqama. Mirip maknanya, sama dengan yang di atas yang pertama, cuman bahasanya saja yang berbeda. Ini bacaan-bacaan yang perlu kita baca ketika kita menjenguk orang yang sakit. Tapi jangan langsung tawari saja. Mau dah aku jampi-jampikan, bahasa kita kan jampi-jampi. Kalau dibahasakan ruqyah itu seakan-akan dia rasa-rasa nanti kesurupan katanya. Salah kesurupan. Jadi bahasa kita lebih umum jampi-jampi. Jampi-jampi itu dibaca-bacakan sedikit. Karena kalau bahasa ruqyah nanti takut orang. Takutnya apa? Seakan-akan ruqyah itu harus kesurupan. Padahal ruqyah itu ya bahasa kita jampi-jampi. Bahasa Arabnya ruqyah. Di ruqyah. Cuman bahasa ruqyah itu lebih identik dengan jin. Lebih identik dengan jin. Aku tidak diganggu jin, aku sakit mah cuman. Padahal penyakit yang diruqyah itu, ruqyah dengan Al-Quran, bacaan-bacaan doa, itu tidak mesti dengan jin. Dia umum, penyakit umum yang medis, yang non medis itu boleh diruqyah. Karena Al-Quran itu penyembuh. Allah itu menyembuhkan. Al-Quran itu penyembuh dengan izin Allah. Menyembuhkan yang medis atau yang non medis sama. Cuman kebiasaan kita kalau sudah non medis baru pakai ruqyah. Kalau medis pakai obat, padahal sama saja. Al-Quran itu dibacakan kepada sakit mah, sakit kanker, sakit tumor, sakit gigi, dan baru sakit yang non medis. Kebiasaan orang sekarang kalau sudah penyakit datang ke dokter, sudah sampai ke dokter, kata dokter tidak ketemu nih penyakitnya. Waduh, ini diguna-guna. Nah, baru ruqyah nih. Padahal ruqyah itu medis atau non medis, karena dia mengambil dari Al-Quran. Al-Quran itu menyembuhkan yang medis atau yang non medis, atau yang galau-galau itu pun bisa disembuhkan dengan Al-Quran. Ini salah pahamnya kita. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa.
Kami turunkan apa-apa yang ada dalam Al-Quran itu daripada penyembuhan umum. Apapun sakitnya bisa disembuhkan dengan Al-Quran. Cuman ketika menyembuhkan dengan bacaan-bacaan, i'tiqadnya harus lurus. Yang pertama, imannya harus kuat. Yang kedua, niat cari berkah. Kalau tidak ada rukunnya itu, iman tidak ada, niat cari berkah tidak ada, maka nanti tidak ada efek. Yang kedua, i'tiqadnya itu bukan Al-Quran yang menyembuhkan. Al-Quran itu hanya perantara. Yang menyembuhkan tetap Allah. Yang menyembuhkan tetap Allah, cuma lewat Al-Quran. Sebagaimana Allah pun menyembuhkan lewat pil. Sama saja. Kita minum pil, sembuh. Hakikat menyembuhkan siapa? Allah. Tapi kalau kawan nanya, boleh tak bilang pil? Boleh-boleh saja. Secara sebabnya saja itu. Nah, kemarin katanya tidak bisa bangun subuh, sekarang bisa. Kemarin asam urat, kalau subuh aduh sakit. Nah sekarang bisa bangun, ketemu pil katanya kawan bilangkan, saya belilah di apotek. Rupanya cocok, kalau minum pil itu hilang sama sekali. Nah, apa nama pilnya? Pilnya pil A. Kalau sudah minum pil itu sembuh penyakit katanya. Boleh tidak bilang seperti itu? Secara zahir boleh saja. Tapi hakikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama ketika berobat dengan Al-Quran, sama saja. Katanya kemarin sakit, ya saya minta rupiah. Sama siapa? Sama si fulan itu. Alhamdulillah berkat Quran sembuh. Berkat Quran yang menyembuhkan hakikat tetap Allah, cuma lewat keberkahan Al-Quran. Jadi jangan disebut Al-Quran yang menyembuhkan secara hakikat. Al-Quran tidak menyembuhkan secara hakikat, seluruhnya datang dari zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu tidak ada obat-obatan yang modern pil, ada obat-obatan yang kuno, ada zaman-zaman Nabi. Tapi Nabi pun menggunakan ruqyah dengan doa. Fatihah itu bisa dibuat obat. Aku tidak bisa meruqyah, tidak hafal Quran bacaan-bacaannya. Al-Fatihah itulah. Al-Fatihah. Sahabat datang ke tempat suatu perkampungan. Ternyata kepala sukunya digigit kalajengking, pingsan. Nah, karena melihat orang Islam, para sahabat ini datang, maka orang-orang minta ruqyahkan kepala sukunya. Akhirnya sahabat ini meruqyah pakai apa? Pakai Al-Fatihah. Tidak panjang bacaannya, cukup Al-Fatihah. Asal yakinnya mantap, i'tiqadnya mantap. Ketika setelah dibacakan Al-Fatihah, sembuhlah. Nah sekarang pertanyaannya, digigit kalajengking medis apa non medis? Itu medis itu, bukan dari jin. Kalajengking yang menggigit tapi bisa sembuh berkat Al-Quran tadi. Yang jelas imannya mantap, i'tiqadnya mantap. Kalau ragu, susah. Ini bacakanlah sakit gigi, aku bacakan Fatihah. Tapi ragu, bujur juga kah ampih? Ya itu susah ya. Kalau sudah ragu-ragu seperti itu, tidak mau dia, tidak mujarab. Doa tidak akan mau mujarab kalau ragu-ragu. Harus husnuzon kepada Allah, disembuhkan oleh Allah. Kalau dibaca-baca ya rasa-rasa kurang mantap, tapi kalau minum pil rasa-rasa mantap. Nah inilah kita kadang-kadang. Jadi ini sebahagian daripada bacaan yang datang daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. وعن أبي عبد الله عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. Abi Abdillah ini datang kepada Rasulullah mengeluh tentang waja'an yajiduhu fil jasadi,
yang ia rasakan sakit di jasadnya, di tubuhnya itu dia rasakan ada sakit, datang kepada Rasulullah mengadu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda kepadanya, "Dha' yadaka 'alal ladzi ta'allama min jasadik." Letakkan tangan engkau di atas yang sakit daripada jasadmu. Wa qul, kemudian bacakan bismillah salasan 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim itu baca 3 kali. Wa qul sab'a marat, kemudian baca 7 kali. A'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadzir. Dibaca 7 kali. Itu cuma bacaannya. Bacanya tidak perlu panjang-panjang, yang penting keyakinannya mantap. Itu saja. Orang dulu tidak panjang bacaan, paling-paling bismillah. Bismillah itu pun besar karomahnya. Bismillah itu pernah diturunkan sebelum Nabi Muhammad ke Nabi Sulaiman pernah. Dengan Bismillahirrahmanirrahim itulah seluruh jin tunduk kepada Nabi Sulaiman. Diperintah gampang oleh Nabi Sulaiman gara-gara Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim pun pernah turun kepada Nabi Ibrahim ketika Nabi Ibrahim ingin dibakar oleh Raja Namrud. Turun Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim itu pun terakhir turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sebelumnya pun pernah turun kepada Nabi Yunus ketika Nabi Yunus berada di dalam perut ikan. Ujung-ujungnya baru sampai kepada Rasulullah. Jadi Bismillahirrahmanirrahim itu mujarab. Tapi kenapa dibaca tidak pernah mujarab? Itu bukan salah bacaannya, tapi salah keyakinan yang kurang mantap. Ya, bedanya bukan di bacaan, bedanya di orangnya. Ada namanya Al-Habib Soleh Tanggul, seorang wali Allah di Jember, lama sudah meninggal. Beliau pernah datang ke Mekah bertamu kepada Sayyid Alwi Al-Maliki, ayahnya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Ketemu di sana. Al-Habib Soleh Tanggul ini terkenal kalau beliau itu bisa menjampi-jampi, maruqyah, mengobati orang, karena doanya kabul. Bahkan orang di luar Islam pun sering datang kepada beliau untuk minta doa. Kalau ada sesuatu yang hilang, beliau doakan. Tapi lama-lama kadang-kadang yang di luar Islam masuk agama Islam. Waktu itu di Mekah terjadi penyakit, wabah penyakit. Besoknya Habib Soleh Tanggul Jember ingin pulang ke Indonesia. Oleh Sayyid Alwi minta buatkan sesuatu untuk menyembuhkan orang yang sakit. Jadi kalau orang sakit datang ke rumah, itu bisa tinggal kasihkan sesuatu, kemudian bisa sembuh. Akhirnya oleh Al-Habib Soleh dibuatlah minjam pena sama kertas. Beliau buat, ditulis di dalam kertas tersebut beberapa tulisan, digulung-gulung oleh beliau. Adalah kurang lebih puluhan. Setelah itu beliau pulang ke Indonesia. Kata Sayyid Alwi, ketika orang datang ke rumah minta-minta ruqyah, saya tinggal kasihkan gulungan tadi. Gulungan tadi masukkan ke dalam air, kemudian airnya diminum, bukan gulungannya diminum. Kadang ada orang aneh datang ke Hidayat waktu itu ada kertas, gulungan kertas. Orang ini mau alim, mudah cari ilmu. Telannya gulungan kertas tadi. Wallahu a'lam apa isinya tidak tahu. Telan katanya, supaya mudah dapat ilmu. Itu kalau telan tidak boleh. Kalau bacaan itu bacaan Quran di dalamnya. Karena nanti bercampur dengan kotoran najis dengan perut kita. Tidak boleh ditelan kecuali bacaan bukan bacaan Quran. Tapi untuk apa telan kertas juga?
Ini bukan ditelan, masukkan ke dalam air, airnya diminum. Setelah itu rata-rata sembuh. Datang orang, satu orang minta gulungan, minum airnya sembuh. Akhirnya banyak yang datang ke sana. Habislah gulungan, tinggal satu. Penasaran Sayyid Alwi, apa isi gulungannya? Akhirnya dibuka. Kalau dibuka kan bisa ditiru jadinya. Pas dibuka, rupanya hurufnya hanya 3. 3 menjadi satu kata. Apa bacaannya? Salimah. Salimah bahasa Arab artinya selamat. Itu cuma sin, lam, mim. Diraih sin, lam, ujungnya mim. Salimah bahasa Arab artinya telah selamat. Rupanya itu cuma bacaannya. Akhirnya ditirulah tulis Salimah, digulung berikan kepada orang lain, tidak manjur-manjur. Nah, berarti apa yang salah? Bukan yang salah itu bacaannya, tapi orangnya yang berbeda. Di satu orang ini dengan orang ini beda. Samalah dokter spesialis mata, yang ini spesialis urut, ini spesialis kandungan. Mana bisa dia mengatasi yang seperti ini? Yang spesialis urut, tukang urut jangan disuruh mengatasi spesialis mata, bengkak mata kawan di urutnya. Tidak bisa dia. Ini spesialis hadis, ini spesialis doa. Yang spesialis doa gampanglah, berdoa sedikit orang sembuh. Yang spesialis hadis, rupanya tukang ceramah ke sana ke sini. Tapi ketika berdoa, dia belum dikabulkan, orang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Spesialisnya lain. Jadi bacaan-bacaan ini ketika kita bacakan tidak sembuh orang. Nah, ini jangan salahkan bacaannya. Ini bacaan dari Nabi Muhammad. Salahkan diri kita, berarti kita kurang i'tiqadnya. Dan jangan salah mengiktikadkan yang menyembuhkan bacaan, yang menyembuhkan Al-Quran, mengiktikadkan yang menyembuhkan tetap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedikit salah sedikit, beriktikad yang menyembuhkan Quran bisa menyimpang gitu. Al-Quran itu hanya sekedar berkah, doa itu berkah, zat Allah yang menyembuhkan. Dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga, man 'ada maridan lam yahdurhu ajaluh. Barang siapa yang menjenguk orang sakit yang ajalnya belum hadir, tidak hadir hari itu, artinya masih ada umur. Faqala 'indahu sab'a marat, kemudian dia membaca di sisinya 7 kali. As'alullah al-azim rabbal arsyil azim ayyashfika illa 'afallahu min dzalikal marad. Bacaannya as'alullah al-azim rabbal arsyil azim yashfi ayyashfika. Cukup sampai di situ. Dibacakan 7 kali kata Rasulullah, illa afallahu min dzalikal marad. Kecuali Allah sembuhkan daripada penyakit itu. Ini jaminan Nabi Muhammad, tinggal kita. Kalau kita bacakan tidak sembuh, berarti salahnya ada di kita, bukan pada bacaannya. Babu ma yaquluhu man Isa min hayati. Bab apa yang dikatakan orang yang sudah putus daripada hidupnya. Kadang-kadang orang itu kan merasa aku ini sudah saatnya kayaknya. Nah, ini sebagian orang diberikan oleh Allah firasat. Bahkan secara umum ada ulama menerangkan 100 hari sebelum kematian tandanya ini. Badan menggigil seluruhnya 100 hari sebelum kematian. Nanti seminggu ini kematian ada yang bergerak di antara 2 benih. Itu ada tanda-tanda secara umum. Tapi ada tanda-tanda secara khusus, yaitu orang-orang yang memang diberikan firasat oleh Allah. Maka sebagian orang kadang-kadang kalau sudah ingin meninggal, dia sendiri mengkhabarkan, sepertinya dekat sudah, lain perasaan. Lain perasaan. Orang yang ada di sekitar diam cuma.
buang perangai disebut, bisa juga, tapi memang iya seperti itu. Termasuk almarhum Kiai Haji Abdul Mu'izz Qurnai, beliau mengatakan demikian. Waktu seminggu belum meninggal, beliau mengatakan kayaknya sudah tiba saatnya. Nah, yang lain yang hadir di situ dia saatnya ini lain perasaan sudah. Orang-orang yang mati datang, kata beliau. Mimpi maksudnya, mimpi dihadiri oleh orang-orang yang sudah meninggal. Seakan-akan, ayo datang ke sini, kita akan kumpul kembali. Cuman mereka tidak bercakap, cuman datang, cuman dalam mimpi mereka datang. Ini kisah sakit bercerita. Ini kayaknya lain sudah. Nah, sebelumnya tidak pernah seperti itu. Sakit walaupun masuk satu rumah sakit tidak pernah mengatakan yang lain. Nah, tidak ada seperti itu. Biasa-biasa saja. Tapi sakit terakhir ya seperti itu. Rasa-rasa lain. Nah, ternyata seminggu habis itu meninggal. Itu namanya diberikan oleh Allah firasat. Nah, diberikan oleh Allah firasat seperti itu. Apa yang dikatakan oleh orang yang ingin meninggalkan dan yakin tidak akan hidup lagi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika akan meninggal, kata Sayyidah Aisyah, mustanidun ilayya, bersandar kepada Siti Aisyah. Jadi Nabi Muhammad itu meninggal di pangkuannya Siti Aisyah, pangkuan, dua ada di pangkuan, kemudian mengambil siwak yang ada di mulut Siti Aisyah. Nah, Siti Aisyah waktu itu pakai siwak. Kata Rasulullah, berikan siwakmu kepadaku. Kemudian Nabi Muhammad pun memakai siwak yang ada di bibir Siti Aisyah. Jadi Nabi Muhammad biasa seperti itu. Bahkan Siti Aisyah minum pun nanti dilihat oleh Rasulullah. Sini kata Rasulullah, gelasmu itu sini. Di mana tadi kau minum? Nah, dilihat bekas bibir, disitulah juga Nabi Muhammad meminum. Ini menandakan mesra di dalam hubungan rumah tangga, tidak jijik seperti itu, tidak. Kadang-kadang kita suami istri pun nyari gelas lain, pakailah gelas itu juga. Mana istri minum, nanti suami minum, carikan gelas lain katanya. Tersinggung istri, ambillah gelas istri itu, cari mana tadi, mana bibirmu tadi, mana. Ini tambah senang istri. Waduh, katanya suami ini tua-tua masih masalah. Nabi Muhammad kan waktu itu tua juga. Siti Aisyah waktu itu umur 18 tahun. Tapi Nabi Muhammad bisa menyesuaikan. Jadi kalau pengantin tua itu laki yang sudah umur 60, istrinya umur 20, harus bisa menyesuaikan. Jangan dibawa tua, diam seperti orang tua. Nabi Muhammad tidak seperti itu. Menikah dengan Siti Aisyah, Nabi Muhammad sudah 50-an umur beliau, tapi di rumah kadang-kadang kejar-kejaran dengan Siti Aisyah. Namanya mesra. Walaupun tua sudah, cuma jangan di luar, di dalam rumah saja. Kalau di luar ketawakan tetangga, ini kenapa kejar-kejaran dengan istri? Ya, jangan KDRT. Padahal dia main lomba-lomba, cuman ketawa-ketawa itu di dalam rumah. Di luar rumah perlihatkanlah wibawa. Jangan pula di terkenal kiai pasti di luar rumah kejar-kejaran kayak film India. Nah, itu hilang muruahnya. Nah, dalam rumah seperti itu Nabi Muhammad mesra sampai meninggal di pangkuan biasa, di pangkuan, tidak diranjang, itu tidak meninggal di pangkuan. Nah, di pangkuan Siti Aisyah di belai rambut Nabi Muhammad. Berikan wahai Aisyah, siwakmu berikan. Nabi Muhammad memakai siwak dan beliau berkata setelah bersandar di pangkuan, Allahumma ghfirli warhamni wa alhiqni bi rafiqil a'la. Ya Allah, ampuni aku, rahmati aku, masukkan ke dalam surga yang paling tinggi. Nah, itu menandakan beliau sudah yakin akan meninggalkan dunia ini. Tidak lama meninggal. Tidak lama meninggal. Jadi tidak usah malah meninggal di pangkuan. Pangkuan istri kan. Kadang-kadang istri pun yang tidak mau di pangkuan, tapi taruh di ranjang. Tidak masalah.
Nabi Muhammad mencontohkan seperti itu dalam rumah tangga. Dalam hadis lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika akan meninggal, kata Siti Aisyah, di hadis hanya dua riwayat daripada Siti Aisyah karena beliau yang menghadapi Nabi Muhammad meninggal. Wa huwa bil maut indahu qadahun fihi ma wa huwa yudkhilu yadahu fil qadah. Di samping itu ada wadah. Di dalamnya ada air. Nabi Muhammad mengambil wadah tersebut, summa yamsahu wajhu bil ma. Masukkan tangannya ke dalam wadah, ngambil air, kemudian diusapkan ke wajah beliau sambil membaca Allahumma a'inni ala ghamaratil maut wa sakaratil maut. Ya Allah, aku berlindung, Allahumma ya Allah a'inni, bantu aku ala ghamaratil maut wa sakaratil maut, atas kesulitan maut dan kesusahannya maut. Diminta lindung kepada Allah daripada sakitnya dicabut nyawa ketika ditarik oleh Israel. Pakai air disapukan ke wajah. Boleh dan ditiru? Boleh. Kepada orang? Boleh. Cuman di hati orang yang mau tidak digitukan. Kalau umpama masih sadar, jangan nanti tersinggung. Tapi hanya sekedar kalau sudah tidak sadar, bolehlah seperti itu. Dia sudah tidak sadar, orangnya sudah tinggal nafas cuman seperti itu. Kasihkan air, usap wajahnya, bacakan seperti itu, kemudian teteskan air sedikit-sedikit ke mulutnya. Karena waktu itu dia merasakan haus-hausnya. Akhir jangan lupa, nanti kalau dia sembuh, rupanya tidak jadi kematian datang, tidak masalah. Tapi nanti seperti itu lagi, bacakan lagi seperti itu, tetesi, kemudian bacakan bacaan yang lain yang seperti tadi. Karena itu penting. Yang paling susah itu menghadapi iblis ketika kematian datang. Waktu itu dia membawa sesuatu di tangannya, menawarkan, kalau mau di tanganku ini gelas air yang berisi air, karena dia merasakan haus, maka cukup mengatakan aku ikut dengan engkau. Kalau kita mengatakan demikian, selesai, bisa meninggal su'ul khatimah. Tapi waktu itu dia tidak sadar, tapi dalam imajinasinya dia mengetahui itu. Tapi orang yang dilindungi oleh Allah, insya Allah dijaga daripada rayuan-rayuan iblis. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dijaga oleh Allah, diberikan hidayah taufiknya, dibimbing dalam kehidupan dunia, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wal najata minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Bapak Ibu yang semua mengenai ini Ustaz dapat kita apabila topik saya
اللهم صل على سيدنا محمد وأسلم الظالمين وأخرجنا من بين السالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله ربنا